Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita masih dapat diberikan kesempatan dalam video sejarah Cordoba pada kesempatan hari ini. Dan teman-teman, marilah kita sama-sama panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi penuntun kita di akhirat nanti, Nabi yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya. Teman-teman Cordoba 3, tahukah teman-teman tentang kota Cordoba? Atau teman-teman tahu tidak tentang sejarah dari kota Cordoba itu sendiri? Nah, perlu teman-teman ketahui bersama, kejayaan Islam serta peradabannya tidak selalu berada di Arab dan benua Asia saja. Namun, kejayaan Islam serta peradabannya sampai pada benua Afrika, bahkan Eropa. Banyak jejak dan juga bukti sejarah yang bisa membuktikan keberadaan peradaban Islam pada masa itu. Nah, pada kesempatan hari ini pula, Miss Widya akan menjelaskan tentang sejarah kota Cordoba itu sendiri untuk menambah wawasan kita terhadap kota-kota yang menjadi peradaban Islam di dunia. Salah satu tempat yang terdapat di provinsi Andalusia, yaitu di negara Spanyol, Eropa, yakni ada sebuah kota yang bernama kota Cordoba. Nah, kota ini adalah bukti nyata bahwa kejayaan Islam pernah hadir serta berkembang di sini. Kota ini menjadi saksi bahwa kebudayaan Islam pernah menyentuh dan mengagungkan nama Cordoba hingga ke seluruh dunia. Islamlah yang menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban, ilmu kebudayaan yang dikenal hingga ke setiap penjuru dunia. Nah, teman-teman Cordoba, kota Cordoba ini menjadi pusat peradaban Islam di Eropa yang memiliki sejarah asal muasal. Mengapa kota ini dapat menjadi salah satu kota peradaban Islam di Eropa? Nah, berbicara tentang mengenai sejarah Cordoba, dulunya Andalusia ini adalah daerah yang masih dikuasai oleh kebudayaan dan pemerintahan Romawi. Kota ini awalnya bukanlah bernama Cordoba pada awalnya, melainkan Iberibat. Nah, Iberibat ini dibangun pada masa pemerintahan Romawi yang pada saat itu menguasai Guadalquivir. Setidaknya ada beberapa penguasa terkenal yang sempat menduduki kota ini, yaitu Loteo dari Romawi dan Julius Caesar dari Romawi juga, dan juga Raja God dari Bizantium. Pada tahun 711 Masehi atau sekitar 93 Hijriah, kota ini memulai fase baru, yaitu dengan datangnya kebudayaan Islam. Nah, Islam dibawa masuk oleh Tariq bin Ziyad. Sejak masa itu, Cordoba menjadi salah satu kota yang sangat berpengaruh. Kota Cordoba mencapai puncak kejayaan peradabannya pada tahun 138 Hijriah atau sekitar 759 Masehi. Nah, selain itu, kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Banyak ilmuwan yang datang ke kota ini untuk menggali ilmu dan merasakan peradabannya. Masya Allah, semoga kita semua dan teman-teman Cordoba dapat memiliki kesempatan untuk menggali ilmu di kota Cordoba tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Abdul Ar-Rahman Ad-Dakil I sukses menjadikan Cordoba sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kota ini adalah tempat yang paling menarik di seluruh benua Eropa
dikarenakan pada saat itu memasuki masa kegelapan. Seni dan sastra berkembang pesat di kota ini, sehingga menarik perhatian seluruh cendekiawan dunia untuk datang ke kota ini. Masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil II, Cordoba mulai mengalami perkembangan. Nah, pada masa inilah banyak bangunan bersejarah mulai dibangun, seperti gedung-gedung besar, masjid, dan bangunan lain. Sang raja ingin memperindah penampilan kota Cordoba agar semakin menarik dan bersinar di mata dunia. Cordoba benar-benar memasuki masa kejayaannya pada masa Daulah Umayyah II pun mengalami kejayaan. Di bawah pimpinan Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil II, kota ini menarik habis perhatian seluruh dunia. Tidak hanya menjadi pusat kebudayaannya saja, bahkan kota ini menjadi pusat peradaban di Eropa. Pada masa ini dibangunlah berbagai jalan umum, jembatan, rumah sakit, dan bangunan lain. Cordoba pun disulap seperti kota-kota di Timur Tengah yang megah dan cantik, dengan lampu-lampu, desain arsitektur yang unik, menghiasi setiap sudut bangunan, seolah menceritakan kejayaan dan kemakmuran yang terjadi pada masa itu. Tidak hanya terkenal dengan kota peradaban Islam di Eropanya saja, juga terkenal sebagai kota yang indah serta cantik, kota Cordoba pun melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam hebat. Abbas Ibnu Firnas adalah ilmuwan Spanyol Islam yang menjadi penemu atau cikal bakal pesawat terbang dan parasut. Teknologi kedirgantaraan di Andalusia itu dikenal sebagai yang pertama di dunia. Ia menjadi inspirator bahwa manusia dapat terbang menjelajahi angkasa. Nah, Abbas Ibnu Firnas juga adalah seorang ahli matematika dan astronom terkemuka di zaman kekhalifahan Umayyah Spanyol. Ibnu Firnas mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di istana Khalifah Umayyah yang berpusat di kota Cordoba. Dalam bidang astronomi, Ibnu Firnas berhasil menciptakan tabel astronomi lokal. Dalam bidang astronomi, Ibnu Firnas berhasil menciptakan tabel astronomi lokal, mengelola observatorium, dan mendesain sebuah jam air. Selanjutnya, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah terkemuka di Cordoba. Kontribusinya bagi pengembangan dunia kedokteran, khususnya ilmu bedah, ia pun dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Al-Zahrawi pun mampu menciptakan peralatan bedah sendiri. Beberapa alat bedah yang diciptakannya hingga kini masih digunakan. Semua pemikirannya dalam ilmu kedokteran dituangkan dalam kitab Al-Tasrif. Inilah ensiklopedia kedokteran terbesar. Karyanya itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan para dokter di dunia barat. Yang ketiga, Abu Ishaq Al-Zarqali. Ia adalah seorang ahli matematika dan astronom termasyhur dari Toledo, Spanyol Islam. Tabel Toledo merupakan salah satu kontribusinya yang sangat terkenal dalam bidang astronomi. Ia turut meluruskan data geografis Ptolemus, salah satunya adalah panjang laut Mediterania. Ia pun sukses menciptakan peralatan astronomi yang akurat. Al-Zarqali juga mampu menciptakan sebuah astrolabe, alat astronomi yang baru berbentuk flat bernama Al-Safiha. Arzakhel, begitu orang barat menyebutnya. Juga menciptakan sebuah jam air. Nah, jam air itu mampu menentukan jam pada siang dan malam hari. Teman-teman Cordoba, itulah tadi beberapa ilmuwan-ilmuwan yang lahir di kota Cordoba. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari bukti-bukti kejayaan Islam di kota Cordoba. Yang pertama ada jembatan Cordoba. Nah, jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan Romawi.
Namun, proses perbaikan serta renovasinya menjadi semegah sekarang ini dilakukan pada masa pemerintahan Islam. Jembatan Cordoba yang memiliki panjang sejauh 400 meter dengan lebar 40 meter ini memiliki arsitektur yang unik dan tidak biasa. Uniknya, jembatan ini dibangun pada saat sarana dan prasarana belum secanggih sekarang ini. Mereka mampu membangun sebuah jembatan dengan bentuk yang sangat artistik sehingga disebut-sebut sebagai kebanggaan peradaban Islam kala itu. Yang kedua, ada Masjid Cordoba. Masjid Cordoba merupakan salah satu bukti terpenting dari masa kejayaan Islam di kota itu. Sayangnya, masjid ini diambil alih dan dijadikan katedral semenjak Islam runtuh. Meskipun menara masjid disamarkan dengan diberi lonceng, hal ini tidak dapat menghapus bukti sejarah lainnya. Ukiran dan kaligrafinya yang ada di dalamnya tetap bertahan hingga kini. Masjid yang pernah menjadi masjid termasyhur di seantero Andalusia itu kini berada di bawah pengawasan yang ketat agar tidak semakin hilang bukti sejarahnya. Yang ketiga, ada Universitas Cordoba. Pada masa itu, Masjid Cordoba tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja. Bangunan ini juga difungsikan sebagai universitas, tempat diajarkannya semua cabang ilmu. Universitas ini bahkan menjadi universitas paling termasyhur dan pusat segala ilmu di Eropa. Semua orang di seluruh dunia datang dan menuntut ilmu di sini. Universitas Cordoba banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan di bidangnya seperti Al-Zahrawi, Abu Zafar Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Teman-teman Cordova 3, itulah yang dapat Miss Widya sampaikan mengenai sejarah Cordoba. Semangat kejayaan peradaban Islam Cordoba inilah yang menjadi inspirasi bagi sekolah Islam terpadu Cordova agar dapat mengembalikan semangat kejayaan peradaban Islam pada masa tersebut. Semoga teman-teman Cordova memiliki spirit dan semangat yang dapat mengembalikan rasa semangat kejayaan Islam di kota Cordoba melalui Sekolah Islam Terpadu Cordova. Itulah teman-teman sedikit kisah tentang kota Cordoba dan sejarah kejayaannya di masa lampau. Semoga bukti ini bisa mengingatkan kita bahwa Islam tidak hanya berjaya di Asia saja. Bahkan kini pun Islam adalah agama dengan pemeluk paling banyak di dunia. Mungkin cukup sekian video yang dapat Miss Widya bagikan tentang sejarah Cordoba. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan mengambil isi dari materi yang sudah Miss Widya bagikan. Itulah video yang dapat Miss Widya bagikan tentang sejarah kota Cordoba. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dari apa yang sudah Miss sampaikan. Cukup sekian dari Miss. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.